Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikada Indira Kusmayanti dari kelas 11 MIPA 5 nomor absen 31 asal sekolah SMA Negeri 7 Denpasar. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan musik barat. Sejarah perkembangan musik barat diawali pada zaman Yunani kuno yang dimulai pada tahun 1100 sebelum Masehi. Masa keemasan kebudayaan Yunani kuno terjadi pada tahun 546 sampai 323 sebelum Masehi. Pada waktu itu, filsafat, kesusastraan, seni patung, arsitektur, drama, sains, dan musik berkembang sangat pesat. Menurut mitos Yunani kuno, musik dianggap sebagai ciptaan dewa-dewi atau setengah dewa seperti Apollo, Ampion, dan Orpheus. Mereka menganggap bahwa musik memiliki kekuasaan ajaib yang dapat menyempurnakan tubuh dan jiwa manusia serta membuat mukjizat dalam dunia alamiah. Oleh karena itu, musik tidak dapat dipisahkan dari upacara-upacara keagamaan. Pada masa ini muncul dua aliran musik, yaitu musik untuk ibadah Dionysius dan musik untuk persembahan Dewa Apollo. Aliran musik Dionysius berkecenderungan memberikan semangat dan kegemparan, sedangkan aliran musik Apollonial berkecenderungan memberikan ketenangan dan dorongan spiritual. Yang kedua ada musik zaman Romawi, yang dimulai pada tahun 753 sebelum Masehi. Kekuasaan Kekaisaran Roma sangat luas dan kuat, sehingga stabilitasnya mampu membantu perkembangan kesenian. Alat-alat musik yang diciptakan dan dikembangkan oleh para pemusik Roma pun semakin banyak dan bervariasi. Alat-alat musik yang lahir pada masa Romawi diantaranya beberapa jenis musik tiup yang terbuat dari logam, seperti trompet dan horn, sejenis organ hidrolik dengan papan tut yang memanfaatkan tekanan air sebagai peniupnya. Alat-alat musik ini digunakan pada teater-teater terbuka untuk mengiringi para gladiator. Popularitas musik pada zaman ini semakin meningkat karena adanya Kaisar Nero, sehingga Kaisar Nero dianggap sebagai pemusik yang handal. Yang ketiga ada musik abad pertengahan, yang dimulai pada tahun 500 sampai 1350 Masehi. Abad pertengahan diawali dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi. Pada awalnya, musik abad pertengahan masih bersifat monofonik. Monofonik berasal dari kata Yunani yaitu monos yang berarti tunggal dan phoneo yang berarti berbunyi. Jadi monofonik adalah jenis musik yang hanya terdiri dari satu suara saja tanpa diiringi apapun. Seni musik abad pertengahan juga didominasi oleh musik gereja yang bersumber pada seni musik Yahudi. Dalam hal ini adalah madah. Seni musik pada masa ini didominasi oleh musik gereja. Pada masa ini, seni musik monofonik mencapai puncak kesempurnaan artistik, terutama pada masa Paus Gregorius Agung. Oleh karena itu, musik abad pertengahan juga dikenal dengan musik Gregorian. Yang keempat ada musik zaman Renaissance, yang dimulai pada tahun 1350 sampai 1600. Kata Renaissance berasal dari bahasa Perancis yaitu Renaissance, yang berarti lahir baru, menemukan kembali jati diri manusia. Artinya, manusia dengan akal budi dan aspirasi, cita karya karsanya berhak untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan individunya. Inilah awalan aliran humanisme. Sebagai sebuah sejarah, zaman Renaissance merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke abad modern di Eropa, yang ditandai oleh perhatian kembali kepada karya seni klasik, berkembangnya seni baru, dan tumbuhnya ilmu pengetahuan modern. Tahap awal perkembangan gerakan Renaissance dalam kesenian dan kesusastraan sudah terasa di Italia, kemudian mulai menyebar ke Eropa Utara. Di Italia mulai muncul tokoh-tokoh seni dan sastra seperti Botticelli, Leonardo da Vinci, dan masih banyak lagi. Yang kelima ada musik zaman barok, yang dimulai pada tahun 1600 sampai 1750. Istilah barok diambil dari bahasa Portugis yaitu barroco yang berarti mutiara. Istilah ini sebenarnya tidak digunakan pada waktu itu. Istilah barok hanya digunakan untuk memberikan identitas bagi sebuah masa perkembangan seni musik pada masa tahun 1600 hingga 1750-an yang tidak ada ciri-ciri dramatis dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Namun, seperti halnya bidang seni lain, suatu masa baru muncul setelah terjadi
gaya tarik-menarik antara kaum konservatif yang ingin mempertahankan estetika musik lama dengan kaum pembaharuan yang inovatif. Awalnya, gaya musik zaman barok dikritik sebagai musik yang harmoninya kurang jelas, kehilangan bentuk normal, eksentrik atau berlebihan, kurang bermutu, bahkan dekaden atau merosot. Namun, karena perkembangan dasar-dasar estetika yang baru, gaya musik barok semakin dinilai secara positif. Gaya musik barok yang memang tidak jelas, berbelit-belit, dan bombastis, namun hidup, lancar, lincah, dan penuh perasaan, sehingga sangat cocok untuk penyajian opera yang saat itu mulai populer. Yang keenam ada musik zaman klasik, yang dimulai pada tahun 1750 sampai 1800. Menurut Friedrich Bloom, musik klasik adalah karya seni musik yang sempat menggantikan daya ekspresi dan bentuk bersejarah sedemikian rupa sehingga tercipta suatu ekspresi yang meyakinkan dan dapat bertahan terus. Zaman klasik ditandai dengan kembalinya gaya seni yang memperhatikan kaidah-kaidah formal. Pada masa ini, seniman kembali menengok kepada gaya seni zaman Yunani kuno. Struktur bentuk dan komposisi musik kembali mengikuti kaidah-kaidah formal dalam mencapai kesempurnaan. Yang ketujuh ada musik zaman romantik, yang dimulai pada tahun 1800 sampai 1890. Istilah romantik dalam sejarah perkembangan musik di Eropa berhubungan dengan perasaan, sikap batin, dan jiwa manusia. Pada zaman ini, karya seni musik dianggap lebih mengikuti gerakan hati penciptanya. Oleh karena itu, gaya musik pada zaman ini begitu bebas dan tak terbatas. Yang kedelapan ada musik zaman peralihan, yang dimulai pada tahun 1890 hingga awal abad ke-20. Sepeninggalan Wagner, musik zaman romantik berakhir. Setelah itu, musik memiliki ciri yang lebih tegas warna nasionalnya, karena pada saat itu mulai muncul kesadaran nasionalisme. Adapun komponis pada zaman peralihan, di antaranya Kaisar Auguste Frank, Gustav Mahler, dan masih banyak lagi. Yang kesembilan ada musik abad modern, yang dimulai pada tahun 1900 sampai sekarang. Seiring dengan munculnya kesadaran kebangsaan dan pembebasan dari belenggu kolonialisme, seni musik juga mengalami revolusi bentuk dan gaya. Ciri paling penting dalam gerakan musik modern adalah sikap emansipatif, yaitu sikap yang ingin membebaskan diri dari segala belenggu aturan yang mengekang kebebasan berekspresi. Maka mulailah gejala munculnya aliran musik impresionistis, ekspresionisme, dan eksperimental. Sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.